Assalamualaikum kawan-kawan. Balik lagi di channel saya Rendiana. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara irit dan boros. Nah, ada juga efisien. Nah, nanti itu kan saya jelaskan di akhir ya. Nah, kenapa saya bikin konten ini? Karena kemarin itu saya lihat di grup BRKI gitu. Banyak yang bertanya seperti ini. Motor saya seliter bisa sampai 20 kilo irit apa boros lur? Motor saya 1 liter cuma sampai 10 kilo irit apa boros lur? Gitu kan. Terus ada yang menjawab seperti ini, yang berkomentar, kalau mau irit mah pakai Supra aja lur gitu, jangan pakai RE King, RE King mah boros gitu. Ya bener juga sih gitu, kalau mau irit mah gitu. Cuma kan maksud dari pertanyaan mereka itu seperti ini. Iritnya itu irit RE King, borosnya itu boros RE King gitu. Karena mereka menanyakan itu ke grup RE King kan gitu. Nah, jadi kita membandingkan sesuatu itu nggak bisa dengan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi gini, kita nggak bisa membandingin iritnya motor Supra dengan iritnya motor RE King gitu. Nih katakanlah nih motor Supra nih 1 liter bisa sampai 30 kilo gitu. Terus RE King 1 liter mungkin nggak nyampe 30 kilo gitu. Dia kemungkinan itu ya 1 liter 15 kilo gitu. Terus dikatakan wah RE King boros gitu kan. Ya kan beda motornya juga. Karakternya beda, terus speknya beda. Kalau Supra kan dia nggak bisa lari-lari gitu. Kalau dalam keadaan standar, RE King dalam keadaan standar larinya, makanya dibilang motor copet, motor jambret. Nah, maka kita nggak bisa ngebandingin RE King dengan Supra gitu. Nah, sekarang kita hapus nih ya yang irit ini ya. Nah, kita ganti dengan efisien gitu. Nah, ini sama-sama RE King nih sekarang. Speknya sama, motornya sama gitu, tapi konsumsi bahan bakarnya berbeda gitu. Nah, yang satu nih untuk menempuh jarak 30 km dia membutuhkan bensin 3 liter. Berarti 1 liter itu bisa cuma nyampe 10 kilo gitu. Nah, yang ini dia konsumsi BBM-nya butuh 2 liter gitu. Berarti perbedaannya berapa? 1 liter kan? Kok bisa sih dengan motor yang sama, spek yang sama, kok ini lebih irit gitu kan? Karena ini si motor yang efisien ini ada beberapa hal yang dirubah supaya apa? Performanya sama nih, tapi bahan bakarnya, konsumsi bahan bakarnya tuh bisa diefisienkan, atau dalam arti nggak mubazir gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi beda antara boros, irit, dan efisien gitu. Dia namanya RE King boros, ya iya gitu kalau dibandingin sama motor Supra. Tapi kalau mau bandingin motor RE King dengan RE King lagi, dengan spek yang sama gitu kan, dengan OS yang sama, nah kenapa nih bisa lebih boros, kenapa ini bisa lebih irit? Nah, ini jawabannya ada di cara pengolahan si lubang-lubang yang ada di blok motornya ini gitu. Gimana caranya supaya bahan bakar itu nggak terbuang percuma? Gimana caranya supaya bahan bakar yang digunakan untuk pembakaran itu dia menjadi efisien gitu, nggak banyak yang terbuang dan nggak mubazir gitu. Nah, itulah perbedaannya antara boros dan efisien. Nah, yang saya tangkap itu mereka tuh bertanya seperti itu, boros apa irit itu ya itu gitu. Karena gini, ada motor ini boros gitu, tapi nggak enak larinya tuh gitu. Udah mah boros, larinya nggak enak gitu kan. Boros juga kalau enak mah ya nggak apa-apa gitu kan, istilahnya boros oge raos gitu. Tapi ini mah udah boros, motornya nggak enak, larinya nggak enak. Nah, itu kan boros banget tuh. Nah, sementara yang efisien ini larinya ya enak gitu,
konsumsi bahan bakar juga ya sesuai gitu. Nah gitu ya kawan-kawan ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa sih. Sebenarnya sih di video-video saya juga sebelumnya udah ada bagaimana supaya racking itu irit gitu. Ya maksudnya bukan irit kayak motor Supra juga gitu. Jadi yang tadinya nih sebelum dirubah nih, dia konsumsi bahan bakarnya seliter itu cuma nyampe 10 kilo. Nah ini bisa lebih, bisa 12 kilo, bisa 13 kilo, bisa 15 kilo 1 liter itu. Kan lumayan ya. Katakan lagi nih, kalau kita menempuh jarak 100 km, 200 km yang tadinya harus keluar duit 250.000 misalkan. Ini cuman 200.000, kan lumayan, ada selisih 50.000. Nah itulah yang dibilang orang-orang tuh, oh lebih irit nih gitu. Nah itu ya kawan-kawan ya. Sekian aja tentang penjelasan irit dan boros ini. Semoga dapat dipahami ya. Jadi saya bukan berarti mengejek, menghina orang-orang yang mengatakan racking mah memang boros. Yaitu kalau nggak boros ya nggak usah pakai motor racking gitu. Saya bukan menghina, karena gini loh, kita tuh dalam berpendapat tuh bebas kan gitu. Yang penting jangan menyakiti hati orang lain, kan seperti itu ya. Oke. Kita tuh kita menjelaskan A, kita menjelaskan B gitu. Berargumen, kita berpendapat itu kan bebas gitu kan. Asal apa yang kita jelaskan itu bisa dimengerti gitu. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.